Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ranta Kasina Ramadan. 3 digit NIM terakhir saya 039. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2025 Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan algoritma dan pemrograman, yang dimana di sini juga saya akan menyampaikan mengenai pengenalan pemrograman, pengenalan software, serta demo activity. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya di sini tujuan saya menyampaikan materi di sini adalah untuk supaya kita mempelajari coding dengan menggunakan blok untuk memahami konsep dasar pemrograman secara visual, interaktif, serta pengembangan logika berpikir melalui penyusunan blok kode yang mudah dipahami. Dan juga kita mempelajari coding menggunakan teks yang bertujuan untuk menguasai sintaks, struktur, dan bahasa pemrograman secara mendalam sehingga kita mampu menulis kode yang lebih fleksibel dan kompleks sesuai kebutuhan kita. Kemudian kita lanjut ke alur belajar. Yang pertama di sini adalah pengenalan pemrograman. Kedua, pembuatan akun orientasi Scratch dan Replit. Ketiga, mempelajari pemrograman menggunakan blok. Keempat, mempelajari pemrograman menggunakan teks. Kelima, demo activity menggunakan Scratch. Keenam, demo activity menggunakan Replit. Di sini software yang akan saya gunakan adalah Scratch, yaitu di mana Scratch ini adalah merupakan sebuah website yang kita melakukan pemrograman menggunakan blok. Kemudian Replit ini adalah sebuah website eh, teks. Di sini di website Replit ini adalah sebagai sarana kita untuk menggunakan bahasa Python. Lanjut, eh, kita mulai dari pengenalan pemrograman. Pasti sebelumnya teman-teman mungkin bertanya mengenai apa itu algoritma. Nah, algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah sistematis, logis, dan beruntun yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Kemudian, sementara pemrograman adalah proses menulis serangkaian instruksi atau kode dalam bahasa pemrograman seperti Python atau Java yang kemudian dapat dipahami dan dieksekusi oleh komputer. Jadi bisa dibilang itu algoritma itu merupakan sebuah langkah-langkah yang harus kita gunakan untuk mencapai sebuah tujuan, sementara pemrograman adalah bagaimana cara kita mengeksekusi langkah-langkah yang tadi kita rencanakan sebelumnya. Baik, di sini kemudian ada proses pemrograman. Yang proses pemrograman yang pertama itu adalah pertama itu adalah identifikasi masalah. Jadi sebelum kita memulai pemrograman, kita harus mengidentifikasi masalah yang akan kita selesaikan. Kedua baru adalah algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baru kita membuat sebuah kode untuk mengeksekusi langkah-langkah yang sudah kita buat. Baik, langsung saja algoritma pertama yang akan kita praktikkan, yaitu identifikasi masalahnya adalah dapatkan nama pengguna dan sapa mereka dengan nama mereka. Kemudian algoritmanya adalah tanyakan nama mereka, dengarkan tanggapan mereka, kemudian ucapkan halo dengan nama mereka. Langsung saja kita eksekusi pemrograman menggunakan Scratch dan Reply. Baik teman-teman, sebelum memulai alur belajar yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara kalian eh, masuk atau login di website Scratch ini. Yang pertama, kalian pilih join Scratch, kemudian masukkan username. Username di sini kalian bisa bebas masukkan apa saja. Di sini saya akan ambil contoh yaitu 1234. Kemudian password sepertinya tidak bisa. Kemudian satu dua. Oke. Oke. Kemudian di sini kalian masukkan password. Di sini usahakan password kalian itu gabungan antara angka, huruf besar dan huruf kecil. Sekarang tuh 07 oke, September lah. Kita masukkan ke bawah. Kemudian kita lanjutkan.
Nah, di sini teman-teman bisa pilih negara asal kalian masing-masing. Di sini karena saya orang Indonesia, saya pilih Indonesia. Lanjut, kemudian di sini kalian teman-teman pilih bulan lahir, tanggal lahir bulan lahir teman-teman. Di sini saya masukkan September dan tahunnya saya pilih acak aja saja 2015. Next. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih jenis kelamin teman-teman. Di sini saya pilih laki-laki. Kemudian di sini teman-teman bisa masukkan email address masing-masing. Eh, di bagian sini akan saya sensor. Nah, nanti tampilan teman-teman akan seperti ini. Di sini teman-teman bisa langsung tekan next aja sampai selesai. Kemudian juga di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara teman-teman bisa sign up di website Replit. Pertama, teman-teman ya, teman-teman pencet sign tersebut dulu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih join menggunakan Google, GitHub ataupun Twitter. Nah, baik di sini saya akan login menggunakan Google. Nah, di sini teman-teman masukkan saja Google teman-teman masing-masing. Di sini akan saya sensor karena ini masuknya ke ini. Bahkan saya teman-teman kalau saya sedikit ini saya sedikit mengganggu. Oke. Nah, di sini tampilan teman-teman akan seperti ini. Di sini teman-teman bisa pilih untuk bagian for personal use. Oke. Lanjut. Sorry. Sebelumnya teman-teman juga masukkan nama pertama teman-teman di sini. Karena nama saya Randa. Kemudian di bagian last name teman-teman masukkan nama terakhir teman-teman atau dan juga nama tengah kalau ada. Di sini saya masukkan saja. Continue. Karena di sini saya akan menggunakan starter gratis ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pembahasan ini teman-teman. Pembahasan pemrograman menggunakan blok atau menggunakan web scratch. Oke. Nah, di sini kita masuk ke alur belajar yang ketiga. Nah, teman-teman, di website ini kita melakukan pemrograman yaitu dengan cara drag and drop menggunakan blok yang digeser ke papan induk sebelah sini atau papan putih yang bertujuan untuk menggerakkan kucing yang ada di samping ini, teman-teman. Nah, di sini ada berbagai jenis blok yang bisa teman-teman pilih. Nah, kemudian kembali ke materi, yaitu tujuan pemrograman pertama yang tadi akan kita kerjakan, yaitu menanyakan nama, kemudian menjawab nama, dan di sini eh, ada sedikit tambahan, yaitu menanyakan olahraga favorit kita. Nah, sebelumnya saya akan sedikit membahas mengenai blok-blok yang ada di sini. Yang pertama itu blok berwarna kuning yang ada bendera hijau di sini. Nah, blok kuning yang ada bendera hijau ini berada pada bagian blok jenis event yang dimana ketika kita menekan tombol bendera warna hijau di samping, kita akan memulai pemrogramannya. Nah, kemudian di sini ada blok X, yaitu pada bagian sensing
yang dimana tujuannya adalah eh, kita si karakter kucing ini mengeluarkan input teks yaitu yang akan bisa kita ubah sesuai apa yang kita inginkan. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat ada kata dan tunggu. Jadi akan ada sedikit jeda sudah dia mengeluarkan teks atau si kucing ini berbicara. Kemudian di sini ada block say pada bagian looks, yaitu di mana si kucing ini menjawab pertanyaan dari blok yang sudah ada di atas. Oh ya, sedikit revisi juga teman-teman, pada blok X ini kita tuh diberi eh, nah di sini pada bagian sini yaitu kita input misalnya di sini rantaka. Nah, jadi memasukkan kolom answer juga. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat di sini ada blok berwarna hijau yaitu pada bagian operator. Kenapa di sini ada blok bagian operator? Karena ketika kita cabut, nah di sini si kucing ini tidak bisa hanya bisa menjawab hello, tapi tidak dengan jawaban yang akan kita tampilkan atau jawaban yang hasil dari input pertanyaan si kucing tadi. Makanya kita masukkan blok join ini supaya si kucing bisa mengatakan hello sesudah hello ditambah answer. Kemudian kemudian di sini ada blok wait. Kenapa di sini ada blok ini? Karena blok ini berfungsi agar sesudah kita menjawab pertanyaan ada jeda 1 detik. Kemudian blok ini itu fungsinya seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Langsung saja kita mulai demonstrasinya. Di sini kucing bertanya siapa namanya? Oke. Di sini saya jawab saja menggunakan nama asli saya dan kata. Nah, si kucing tadi sempat menjawab halo Ranaka. Kemudian di sini si kucing bertanya apa olahraga favoritmu. Di sini akan saya jawab saja badminton, dan kita lihat si kucing akan menjawab olahraga favoritmu adalah badminton. Seperti itu teman-teman. Baik, kita langsung lanjut ke alur belajar yang keempat. Maaf sebelumnya teman-teman, tadi ada di videonya ada sedikit tidak waktu karena ada sedikit masalah juga. Baik, di sini kita ada teks import time. Itu supaya tools time ini bisa bekerja pada pemrograman kita. Di sini ada tools time yang digunakan untuk melakukan delay selama 1 detik. Dan di sini juga ada tools time untuk jeda selama 2 detik. Nah, di sini fungsi text name ini adalah hasil eh in, enggak, itu bagian input data seperti ini teman-teman. Jadi input yang pertama itu adalah menanyakan siapa nama kita. Kemudian bagian sama dengan name ke samping ini adalah seperti di HTML itu seperti tag hasil yang akan kita jawab. Jadi di sini teman-teman bagian tools input ini supaya kita bisa menginput pertanyaan, dan kemudian hasil pertanyaannya itu kita kodekan dengan kode name yang akan di print atau akan ditampilkan pada teks selanjutnya, yaitu hello ditambah name. Ditambah name pada apa tadi tuh tag hasil dari input di atas. Kemudian fungsi time sleep ini adalah untuk menjeda waktu, dan kemudian dalam kurung di dalam ini adalah waktu jeda yang akan kita gunakan, yaitu karena di sini itu per second ya teman-teman. Nah, kemudian what's your favorite sport, di sini hasil inputnya kita tag dengan sport. Kemudian akan sedikit kita beri jeda waktu supaya tidak langsung menanyakan menyebut si baris ini tidak menyebutkan
ini teman-teman, apa, langsung menyebutkan hasil dari input kita di atas ditambah yuk, apa, olahraga favoritmu. Langsung saja kita mulai prakteknya. Di sini seperti pada scratch sebelumnya, kita inputkan nama Rantaka. Nah, si komputer ini langsung menjawab halo Rantaka. Dan teman-teman bisa lihat tadi sebelumnya, sebelum si baris ini muncul, dia ada sedikit jeda selama 1 detik, baru dia apa, ngeprint si garis what's your favorite sport ini untuk di input ya. Di sini olahraga favorit kita masukkan lagi badminton. Sorry, badminton. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada sedikit jeda waktu, yaitu selama 2 detik. Tapi entah kenapa di sini ada kesalahan pemrograman sepertinya. Nah, oke, sudah. Teman bisa kita ulang lagi, mungkin takutnya teman-teman kurang jelas. Nah, untuk teman-teman bisa memulai program ya pada bagian Python di Replit ini, teman-teman bisa ke bagian konsol, kemudian run Replit and 3 point. Kemudian akan langsung di print hasil dari baris pertama ini. Nah, kelebihan dari si pemrograman menggunakan teks ini tidak seperti pada Scratch. Ketika kita menginput nama kita seperti ini, si teks ini tuh tidak bisa terlihat lagi yang teks what is your name dan hello dari answer tersebut. Sementara pada bagian Replit, kita bisa melihat di sini hello rantakanya masih ada, teman-teman. Walaupun misalnya kita tidak menggunakan jeda seperti ini, teman-teman bisa melihat teks ke atas. Nah, itu mungkin sedikit kelebihan dan juga cara menggunakan atau cara menggunakan eh, bahasa Python atau bahasa pemrograman menggunakan teks. Langsung saja mungkin ke demo activity-nya saja. Baik, teman-teman, kita lanjut ke demo activity. Maaf sebelumnya, tadi ada sedikit jeda waktu lagi. Saya tadi mencari file demo activity yang akan kita gunakan. Ya, di sini demo activity yang akan kita gunakan yaitu cara membuat mie instan. Bisa langsung kita coba dulu terlebih dahulu. Di sini siapa namamu? Saya akan masukkan Rantaka. Ada sedikit kesalahan data. Masukkan mie instan. Nah, di sini si karakter kucing ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat mie instan. Nah, baik. Sambil ini demo activity ini saya akan mereka ulang eh, pemrograman atau pengkodean eh, pengeblokan yang sudah kita buat di sini, eh, membuat file baru yang sama seperti yang sudah kita buat barusan. Di sini seperti yang saya katakan pada penjelasan sebelumnya, untuk memulai kita masukkan blok bendera hijau ini. Kemudian kita pergi ke bagian looks, kemudian kita ambil blok say yang berfungsi agar kita dapat menginput teks atau menanyakan menginput menginput kalimat atau kata kepada si kucing ini. Kemudian di sini kita akan menggunakan eh, blok join ganda yang bertujuan supaya di sini kita dapat 3 teks, teman-teman. Kemudian kita juga ambil blok answer atau jawaban.
Oh iya, sebelumnya teman-teman maaf, di sini ada yang terlewat sepertinya di bagian instansi ini. Nah ini teman-teman, maaf sebelumnya. Berarti saya tadi salah menjelaskan, ini saya itu tadi si kucing menjawab ya teman-teman. Kemudian yang aksi ini itu adalah supaya kita bisa berbicara dengan si kucing. Di sini kita masukkan siapa namamu, kemudian di sini kita masukkan halo. Nah, di sini juga saya tips dari saya, teman-teman, kita masukkan spasi di sini agar sesudah kata halo, kemudian jawaban di sini ada jeda spasi ya, teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan teks cara membuat mie instan tadi, teman-teman. Berikut cara membuat mie instan. Nah, kemudian teman-teman, kalian pergi ke bagian blok kontrol, kemudian kalian ambil blok white. Kemudian di sini teman-teman bebas mau untuk jeda waktu yang akan digunakan sesudah si kucing mengatakan apa blok di atas. Di sini saya ambil 2 detik saja. Kemudian teman-teman bisa ambil lagi di bagian blok lux, yaitu blok C-nya. Teman-teman masukkan di sini tadi itu cara membuat meme saya pertama adalah tuangkan air secukupnya. Nah, nah di sini teman-teman ada sedikit tips juga dari saya. Karena kita akan membuat langkah-langkah, otomatis di sini saya hanya akan menggunakan 2 blok secara terus menerus. Di sini saya ambil 2 blok sini, kemudian saya duplikat. Nah, di sini teman-teman bisa menduplikat blok yang teman-teman ini pilih tadi. Di sini akan saya terus ulang karena saya merasa bahwa tidak akan cukup apa 3 baris ini saja untuk membuat langkah-langkah membuat mie instan ya teman-teman. Oke, siap. Lanjut, kita lanjutkan project tadi. Sesudah memasukkan air, biasanya kalau kita ini tuh kita masak air dulu atau panaskan air. Panaskan air selama 2 menit. Kemudian masukkan mie selama 5 menit. Kemudian tiriskan mie. Nah, tiriskan mie. Masukkan bumbu, aduk mie dan bumbu. Makanan siap disajikan. Nah, di sini juga kita bisa mulai, kita atur jeda antar kalimat ini masing-masing yaitu 2 detik. Kalau mungkin teman-teman mau coba di rumah, bebas, bisa teman-teman sesuaikan. Misalnya kurang cepat atau kurang lama, itu bisa sesuai keinginan teman-teman. Bisa dimasukkan, eh, apa? Kita stop dulu, baru kita mulai program. Oh ya teman-teman, mungkin saya belum menjelaskan juga fungsi tombol ini itu adalah mengakhiri pemrograman ya teman-teman. Baik, atau juga teman-teman bisa pilih di bagian event atau maaf, di bagian mana sih? Di bagian event, yes, tahu saya itu untuk mengakhiri program itu. Nah ini di bagian kontrol, maaf teman-teman. Nah, oke, kita lanjutkan kembali ke ini. Nah di sini teman-teman bisa
Ini coba hasil dari demo activity yang sudah kita buat tadi. Si siapa namanya? Kantaka. Nah, si ini menjawab, kalau menurut saya ini sepertinya masih terlalu cepat. Makanan siap-siap. Nah, oke teman-teman, kemudian kita lanjut. Demo activity-nya itu menggunakan pemrograman menggunakan teks. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan eh, teks yang akan kita gunakan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin sebelumnya teman-teman tidak tahu bagaimana cara membuat file baru di website apa Rapid ini. Teman-teman tekan di bagian New Tab ini, kemudian pilih ke menu New File. Kemudian teman-teman di sini bisa namakan file teman-teman masing-masing. Di sini saya akan tuliskan demo activity sama demo activity membuat mie instan, membuat mie instan, buat mie instan. Kemudian teman-teman, kalian jangan lupa taruh bagian sini. Ini cukup penting supaya si pemrograman ini menggunakan bahasa Python, teman-teman. .py. Oke, lanjut. Nah, di sini seperti yang sudah saya ini jelaskan di alur cerita sebelumnya, kita jangan lupa untuk memasukkan import time supaya kita dapat menggunakan post time agar kita bisa membuat jeda di bagian sini. Tulis import time, kemudian lanjut ke sini, kita masuk ke bagian nama sama dengan input, maaf. Nah, di sini juga sudah dalam kurung usaha tolong diperhatikan teman-teman. Di bagian sini kita jangan lupa masukkan tanda kutip ya teman-teman supaya di bagian input ini bisa bekerja. Di sini itu siapa siapa nama kamu. Astagfirullah. Saya kira ini seperti di sana. Ya, kasih sebelah. Oke, ambil. Nah, kemudian kita masukkan tools print supaya si teks si data ini menunjukkan ini hasil dari tag nama ini. Kita gunakan di sini filter itu print. Nah, print dan kurung halo. eh Halo. Nah, ini jangan lupa juga teman-teman di sini juga teman-teman tolong ditambahkan spasi supaya sesudah bagian input kemudian muncul sebagai nama, teman-teman itu teksnya itu nggak nyatu. Misalnya teman-teman what dan isnya ini tuh kalau tidak kita tambahkan spasi di bagian dalam kutip ini tuh bisa nyatu teman-teman. Kita tutup itu kemudian plus ditambah hasil tag dari input ini dengan hasilnya name atau nama. Nah, nah, jangan lupa teman-teman fungsi plus ini tuh supaya kita bisa lebih dari satu print teman-teman, satu kata yang kita print gitu. Plus kemudian kita tanda kutip. Nah, bisa juga dilihat di sini teman-teman, kita menggunakan koma di dalam tanda kutip. Kenapa nggak tanda kutip di luar koma? Karena nanti tanda kutipnya itu tidak akan muncul di bagian konsol ini ya teman-teman. Aku akan membuat mie instan untukmu. Nah, ini bisa. Ini akan membuat mie instan untuk
tadi itu kita di sini jangan lupa kita menggunakan time slip agar ada sedikit jeda waktu ya teman-teman. Maka teman-teman masukkan tools time di sini, kemudian dot, nah, di sini ya. Kemudian teman-teman pilih pada tools apa penggunaan tools time ini untuk apa teman-teman. Di sini ada berbagai macam ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat mungkin. Nah, di sini kita akan gunakan tools time sleep ya teman-teman. Kita masukkan, nah seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jadi waktunya di sini tuh bisa itu tuh per second sudah teman-teman. Di sini akan saya gunakan 3 detik karena tadi saya di scratch ini 2 detik masih terlalu cepat. Maaf. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini hanya menggunakan dua tools saja yaitu print dan time sleep secara berulang-ulang ya teman-teman. Sini kita copy aja Mbak jangan deh ketik manual. Nah itu astagfirullah. Tuangkan air cukup ya. Nah, kan air secukupnya. Nah supaya tidak lama kita pakai yang ini saja teman-teman untuk menghemat waktu atau durasi video ini supaya tidak teman-teman tidak bosan dan terlalu lama melihat, takutnya kuota teman-teman juga habis karena terlalu panjang lebar teman-teman. Astagfirullah. Tuangkan air, masukkan dulu, tiriskan. Wah, masak air dulu. Masak air selama 5 menit. Masak dulu selama 5 menit. 45 menit pastinya. Kemudian tiriskan dulu, masukkan bumbu, masukkan bumbu, aduk, kemudian makanan siap kita bisa jika oke. Kita langsung saja mulai demonstrasinya. Kita pencet langsung salah. Baik teman-teman, tadi maaf sebelumnya ada sedikit masalah, jadi kita ganti lagi filenya. Kita di sini langsung aja percobaan debugnya. Kita masukkan kata. Nah, di sini tuh program akan menjelaskan bagaimana cara atau proses memasak mie instan. Terus ada yang salah dengan programnya guys. Biarkan kita suruh dia lanjut dulu. Siap disajikan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya ya teman-teman. Maafkan karena saya banyak kesalahan atas penjelasan saya, dan juga mohon maaf atas segala kesalahan ucapan yang telah saya ucapkan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.